naon mana kadariya Omong hubung caan gangguan biasanya marane kalau di dia marane di luar marane jelema di dia orang moal ambek kamarane naon dia cang-cang Arman. Hai Sobat Jurnal Indigo, balik lagi bersama Gilang. Tentunya masih di spesial edisi bareng Ariduan. Karena Gilang bukan cuma mau mengajak, kalau episode sebelumnya kan kita habis podcast nih, membahas ya pengalaman Ariduan, terus dan sebagainya. Tapi kali ini Ariduan Gilang kasih kesempatan nih buat ikut penelusuran Jurnal Indigo tuh seperti apa sih gitu kan. Karena katanya ini pengalaman first time-nya Ariduan. Tapi sebelum itu buat Sobat Jurnal, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus juga Gilang gak mungkin ya sendirian untuk penelusuran di sini. Pasti bakal ngajak salah satu tim. Kalau di episode-episode yang lain kan kalian tau lah sama Kak Gio kan. Kali ini Gilang ajak bergabung orang yang berbeda. Kanope. Nah ini orangnya nih. Oke, kita kenalin dulu dong. kenalannya nanti aja lah berjalan. Oke, jadi kali ini kita masih sama siapa sih? Sama Ariduan. Ariduan ya. Jadi mau gimana? Mau langsung panggil aja orang? Agar supaya Ariduan. Oh, udah, oh. Masuk. Oh, di tengah. Nah. Oke, jadi ini karena pengalaman first time ya nyari Uka-Uka. Betul. Iya, aduh. Gak bisa ngomong. Jadi nggak bisa ngomongnya karena excited pengen buru-buru ketemu hantu atau karena takut gitu deg-degan. Buru-buru pulang, udah jelas gitu. Jangan lah jauh-jauh kan. Udah jauh-jauh sih dari Soreang kan. Semoga ini jadi pengalaman yang berkesan ya. Iya. Supaya nanti kalau misalkan pengen nih, wah kayaknya kemarin seru, pengen lagi gitu. Nanti kalau misalkan pengen lagi ya, kita bakal kasih yang lebih ekstrim lagi. Oh gitu. Iya. Boleh bilang siapa takut gak? Siapa takut tapi masih bergetar gitu ya si tengguer gitu. Oke, yaudah langsung aja Sobat Jurnal karena pasti Ariduan ini udah gak sabar banget sih. Gak sabar kan? Iya. Ya udah langsung aja kita bakal telusuri beberapa spot di area ini untuk cari tahu apakah ada sosok yang emang bisa diajak bercerita atau enggak. Ya udah, yuk kita langsung aja. Yuk. Ketarikan di sini. Emang ngerasa gimana ketariknya? Gak tau sih, cuman kayak tadi begitu dulu langsung tapi nggak tahu ya, Belum terkoneksi lah ya. cuman ada dorongan ke sini aja.
Gak paham sih. Mapnya rasanya ini sih tahu nggak, ada beberapa sosok yang emang aku lihat ngumpet-ngumpet di balik pohon gitu loh. Kalau Ridwan sendiri rasanya gimana sih? Kalau kita tadi ngeliat pas kita di atas, ada cewek duduk di situ. Nah itu apa kayak sedih gitu ya kayak gitu. Tapi pas ditanya memang belum nyampein apa yang dia rasain gitu kan. Tapi kayaknya dia kesepian gitu. Biasalah yang baru-baru gitu. Iya. Tapi kalau yang lama, ada nenek-nenek di belakang teteh, ya belakang banget sana. Nah itu Belakang teteh, nah sebelah kanannya, terus tapi agak jauh. Nah di situ nenek-neneknya bilang katanya saya matinya terbakar katanya, tapi bukan di sini gitu. ngasih gambaran nggak sih kebakarnya kenapa? Apakah ada peristiwa kebakaran atau apa yang Iya, peristiwa kebakaran. Tapi Bakaran. kalau gambaran secara fresh itu kan nggak bisa gitu ya, nggak ada gitu. Tapi dia bilang saya matinya terbakar. Itu kan korinnya gitu ya, jadi memang menceritakan si nenek dulunya gimana gitu. Dan sendiri sih gak nangkap di sini kayak ada residual energi yang berupa traumatik gitu kan di sini gitu. Makanya agak aneh juga gitu. Datang dari mana? Iya, karena sosoknya emang beda-beda ya Kak. Karena kalau kita penelusuran nih biasanya kalau satu tempat ini ya pasti ada beberapa sosok yang emang sama. Misalkan pocong ya pocong semua gitu. Iya, Cuman kalau di sini bentukannya beda-beda semua gitu. Iya. Dan anehnya berdempetan ya Kak. Iya. Kayak yang berdempetan satu sama lain. Maksudnya tuh biasanya kan kalau sosoknya beda ya jarak mereka bakal renggang-renggang nih. Gak apa-apa ini teh. Gak apa-apa. Jadi Sobat Jurnal beda banget ya kalau ngajak orang yang bisa lihat. Ini antusias banget lihat. Iya. Ntar ini video dulu. Yang tadinya bilangnya takut ya sekarang. Saya yang ayo sebentar. Assalamualaikum. Oh enggak, saya nggak takut. Udah biasa soalnya. Jadi ini di sini ada sosok pocong. Ya. Iya, benar tadi. Sosok pocong itu dia selalu kirimannya itu dari kayak tanah kuburan gitu ya. Jadi ada yang ngelempar gitu. Pokoknya. Tujuannya? Ya tujuannya biasanya kalau pocong itu menyebarkan energi negatif supaya orang tuh nggak betah kayak gitu. Ya tapi kan tergantung kitanya kuat atau enggak gitu. Ini tapi jangan ganggu ya. Ya dia tugasnya mengganggu katanya. Ih, berat doang ini Sar. Sebenarnya dari awal juga aku udah kekoneksinya sama sosok pocong ini nih. Dari tadi udah yang nampakin ke aku gitu kan. Dan sosoknya tuh bukan yang kayak apa diem atau apa, tapi yang badannya tuh gini-gini gitu. Iya. Goyang-goyang. Ngerinya tuh apa mukanya belakangan. Nah itu tuh yang agak sedikit ngerinya mah gitu. Cuma ya dia bilang kamu takut sama saya? Enggak, udah biasa kan. Tapi pas itu apa nunjukin mukanya sebenarnya ada yang lebih serem dari ini ya tau. Jadi muka dia sebenarnya yang ini tuh masih biasa aja gitu. Dia bisa merubah lebih. Kalau enggak sih kayak gini doang kalau untuk dia gitu ya. Nah tapi kalau yang menurut Ridwan kan karena seremnya versi orang-orang itu beda-beda ya versinya tuh. Nah kalau yang Ridwan agak serem tuh di tempat yang tadi di tempat duduk tadi yang kelam matanya tuh. Yang ini Yang perempuan ya. perempuan. Nggak tahu memang karena Ridwannya agak ngeri sama yang namanya kuntilanak gitu ya. Gitu kalau pocong kan. Malah kebalik. Iya. Kita takut ya. Iya ini kelihatan di kalau pocong. Tapi dia mengatakan nggak bisa nembus secara sembarangan ke kita sih gitu. Jadi makanya nggak Ridwan kan coba mengatakan ada yang bisa diajak komunikasi atau mediumship gitu ya. Tapi dia nggak mau gitu, takut. Iya benar. Aku makanya dari tadi kayak kok beda ya sosok pocong ini tuh nggak nyoba masuk gitu, justru malah biasanya kan kalau di tempat lain tuh kita ada sosok pocong tuh ya masuk gitu kan, dan itu kita benar-benar nolakin. Tapi kalau sosok ini ya udah dia mematung aja di situ gitu. Emang karena beda kali ya, sosoknya kiriman gitu ya. Kiriman. Jadi ya dia nungguin dulu yang kayak si majikannya gitulah pokoknya mah yang nyuruhnya untuk beraksi gitu. Cuma kan ya namanya suatu tempat kan ada penunggunya lagi yang lain, pasti ada yang membentenginya juga kan nggak terima ya gitu. Iya, Ada benar. yang asing-asing masuk gitu. Ini termasuknya asing ya. Oke, benar-benar. Oh, oke. Berarti tujuannya untuk mengganggu, cuman karena ada satu benteng di tempat Nah, ini, iya. pada akhirnya dia juga nggak bisa ngapain. Lagi cuma bisa diem doang. Selamat Anda gabut.
Venopi, kita sebenarnya ada satu spot yang lebih dari ini kan. Iya, di sana itu. Mau langsung sana nggak? Ini ke sana aja. Penasaran nggak? Wow, insya Allah penasaran. Sekarang mah ngomongnya gini ya kayak ragu, takut, tapi udah jalan. Iya, kalau sendiri dia. tadi juga gitu kan, wawancara kan kayak yang ini gitu, tapi ngalir ternyata. Insya Allah lah. Kita gaskeun. Yuk. Nah, jadi dia tuh bilang kalau misalnya di setiap sudut kebun itu pasti ada pohon pisang tanduk atau pisang apa gitu. Itu selalu ada, itu kayak semacam apa ya? Syarat kali ya, sebutannya buat syarat aja biar nggak gimana-gimana. Terlalu ini ya. Kenapa lihat Makanya kalau misalnya kalian ngeliat ke kebun-kebun itu selalu ada di pojokan tuh selalu ada pohon pisang. Biasanya makanya dari tadi teh kan itu tadi di bawah juga di pojok. Iya. Ini juga kan di atas di pojok. Terus aku tiba-tiba ingat oh mungkin sama kayak sama apa ya? Salah satu batas kebun juga sih biasanya kalau misalnya yang aku tahu mah kemarin ngobrol sama yang punya Maksudnya kebun. batas kebun dalam artian apa sih? Batas kebun ini kebun aku nih gitu. Nah, batasnya tuh pohon pisang, nah sebelahnya tuh kebun gilang. Oh, kebun orang gitu ya. Oh. Biasanya sih gitu selain untuk sembah apa ya, bukan sembah, syarat aja sih. Syarat iya. Tapi itu apa pembatasnya secara nyata atau secara goib nih gitu? Dua-duanya? Kalau secara nyatanya kan pohon pisangnya. Iya, kalau secara goibnya energinya mungkin ya. Iya. Menarik. Aku baru tahu loh hal kayak gini Kak. Iya sama. Aku juga baru tahu pas kemarin ngobrol sama yang punya kebun. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua kebun kayak gitu, cuman yang kemarin aku ngobrol tuh ya gitu. Jadi di setiap pojok kebun itu pasti ada pohon pisang. Aku lupa cuman pisang tanduk atau pisang emas, aku lupa. Cuman yang jelas posisinya pasti di pojok kebun. Dan itu hampir ada di tiap pojokan gitu. Kebun. Yuk kita coba ke yang tempat lain. Oke. Kenapa nih Kak Ridwan senyum-senyum nih? Enggak. Cuma apa? Mengatnya pas penelusuran gitu ya, mengatnya nggak kebayang kayak oh ternyata mereka teh lebih pengen eksis lagi gitu, kira teh orang doang pengen eksis gitu. Terus mereka teh pengen juga ke shoot gitu. Yang ini di belakang itu cewek sama cowok ya, putih pakai baju putih tapi ngebelakangin kita juga gitu. Tapi dari tadi gitu kan, dari atas sana itu ada terus gitu. Nah sekarang pas banget ada di belakang kita, tapi nggak kayak yang mau nyampein sesuatu sih. Ya udah, kita coba cari sosok yang memang informatif lah ya istilahnya, karena kalau misalkan kayak diem-diem kayak gitu kan juga percuma gitu kalau tapi kalau Kak Ridwan nanti ketarik nih ke salah satu tempat atau apa, nggak apa-apa, kita bakal ikutin. Karena biasanya kalau orang ketarik akan sesuatu, berarti itu ada koneksi yang emang sosok ini mau nyampein sesuatu. Baiklah. Ya udah, gimana Kak Nopi, kita lanjut. Udah, yuk. Hai Sobat Jurnal Indigo, sekarang masih ada di tempat yang sama tapi agak melipir sedikit ya. Kalau tadi tuh banyak banget aktivitas dari manusia, dan sekarang kita melipir nih. Ini udah tempatnya jarang tersentuh manusia dan gelap. Terus di belakang Gilang juga ada bangunan yang bisa kalian lihat sendiri itu bangunan apa. Nah, seperti biasa Gilang nggak berani sendirian, jadi Gilang bakal ajak masih sama Kanovi. Mana Kanovi? Oke, Kanovi. Nah, kita masih sama Ridwan ya? Masih dong. Nah, mana Ridwannya ya? Tutup mata lagi boleh. Lama-lama juga kebuka. Di tempat sebelumnya sama tempat sekarang rasanya gimana nih? Nah itu kayak 180 derajat kayak gitu ya, apa namanya, lebih beda gitu ya. Karena kalau tadi kan masih happy karena ya ternyata gitu yang seperti Gilang bilang tadi, masih banyak aktivitas manusia di situ, jadi mereka tidak bisa mendominasi. Dan di sini kalau Ridwan lihat ya, jumlah kita sama mereka itu 1:10. Oke, berarti jumlah mereka lebih banyak dong. Iya. Yang terlihat ya kalau misalnya banyak kan memang banyak di mana-mana juga, tapi yang terlihatnya banyak gitu. Kanovi, kalau Kanovi sendiri udah ditampakin sesuatu nggak sih dari penghuni di sini? Belum sih. Kok belum sih? Belumnya, maksudnya sosok yang ekstrim yang belum nampakin atau sosok apa nih? Soalnya kan tadi sempat kesini juga kan yang nah feelingnya beda sama sekarang, makanya tadi belumnya agak lama tuh yang bukan penampakannya tapi feelingnya yang beda. Oh, iya. Mungkin karena tadi masih siang,
ya. Oh iya, karena tadi siang kita sempat apa istilahnya lihat-lihat dulu lah ya Kak. Kita coba buat apa observasi survei lah. Tempatnya aman atau enggak gitu. Emang kerasa beda sih sekarang. Iya. Tadi masih bisa ketawa-ketawa ya, happy-happy. Sekarang Tadi di belakang layar Aridwan udah yang diem aja. Kenapa nih orang harus kesini gitu. Kirain itu yang tadi segmen terakhir. segmen terakhir Bukan ya? Inilah segmen terakhirnya. Ya udah, kita langsung ke atas aja ya. Oke. Yuk. Satu. Sekarang kita udah di atas. Tadi tangganya juga lumayan curam ya, agak basah gitu kan. Dan Nah ini udah mulai aneh ini begini. pas nyampe sini ternyata oke, hawanya beda banget nih. Dan sosoknya pun berbeda. Kalau sosok yang di sana lebih yang kayak sosok-sosok mellow, sosok-sosok yang memang ada kisah tersendiri. Tapi di sini agak beda. Nah iya. Iya sih. Kalau di Kanopi ada sesuatu gak yang Belakang aku panas. belakang? Aku tahu sih kayaknya ini yang dia kayak gini loh Kak, butuh makan ya. Iya. Belakang aku panas. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi pas kamu nyubit sih ya, nyubit. Nyubit. Kaget tahu. Nah jadi tadi pas sempat komunikasi di sini ada yang meminta darah gitu. Tapi untungnya posisinya di sini bukan dekat jalan. Kalau dekat jalan itu bisa bikin orang kecelakaan gitu. Ya orang tuh bisa ngeliat, oh tiba-tiba di sini ada kuntilanak nih gitu. Nah bisa oleng kan, nah gitu. Untungnya di sini. Jadi nggak akan susul juga. Baru tahu sih aku kalau kayak gitu. Berarti kalau misalnya emang jauh ya artinya Iya. Yang tadi nyubit itu. Yang nyubit ah, nggak gitu. Gak suka deh kalau misalnya ada instruksi caranya kayak gitu, ya pelan-pelan maksudnya teh. oke. Tapi iya sih liurnya banyak banget yang belakang. Iya. Kayak berasa di gue ini. Kita kembali ke sana aja yuk. Oke. Tadi apa sih yang nyubit? Wah. Jahil tahu. Ini yang ini. Halo, bentar ya. Oh, nanti. Jadi kalau kawan Kanopi nanti sini. Jadi kalau pas kita lihat kan ada yang megang-megang tangannya. Ya, astagfirullahaladzim. Ih, Tapi Kak, aku pelan-pelan, Neng, pelan-pelan dari tadi ngagetin terus. Bentar ya. Assalamualaikum. Bisa gak kameranya? Ngeheng terus kameranya. Tadi sih memang pas jalan masuk ke sini emang tadi ngeliat ada yang masuk sini, makanya tadi Ini ada lagi berdiri. Jadi maksudnya teh kan dia teh megang-megang tangan gitu atau kayak kesakitan atau gimana. Nah pas dia udah ngeliat kamera ke sini tuh udah nyodorin gitu. Kan kaget pelan-pelan lah. Ya, Ini sosok yang sama yang masih nyubit ya? masih sama. Ngeliat Kariduan soalnya katanya lucu. Oh gitu. alhamdulillah Kok punya iya, fans. punya fans ya, tapi gak bisa follow. Jadi oke, sosok ini aneh sih, maksudnya dia lagi ada sakit ya, aku tahu. Iya, yang luka di sini ya Kak. Kayak sayatan nggak sih? Gede, Atau- gede banget. Dan maksud aku walaupun sakit kok dia biasanya sosok datang kan minta tolong ya. Iya. Ini enggak, malah ngejailin gitu. Ya karena tipikalnya memang kita kan asing. Jadi yang kayak gitu kalau sama yang asing memang cenderung ngetes istilahnya kayak gitu. Tapi lukanya luka karena apa dulu nih? Luka bawaan atau luka karena sesuatu? Kalau dari Ridwan tangkap gitu ya, nggak tahu kan Ridwan memang nggak ahli di apa namanya Perhuntuan. wah bukan
prekognisi, bukan retro ya, Iya. nggak lead di retrokognisi. Jadi tempat ini tuh udah tangkap nggak ada residual energi yang berupa trauma-trauma gitu sih. Jadi memang tempatnya kosong aja. Tempat kosong. Maksudnya kalau tempatnya ya, Tempat. tapi secara sosok ya emang random ada yang Ada yang gimana? Jangan diputus gitu. aku biasanya kalau keputus-putus kayak gitu tuh suka ada zet Iya, dapat gambaran gitu. ada. Kanopi nolak ya? Iya. Enggak sih, sebenarnya lagi berusaha untuk tidak menolak jadi itu makanya. Jalan-jalan. Ini bisa masuk. Berkebuka orang. Aku tertarik ke sana. Ya, Aman nggak? Aku nggak kelihatan soalnya. aman. Tapi Mata aku aku udah. tahu jalan yang masuk gitu dia yang masuk. Aku nggak bisa ngeluarin ya sorry. Kelihatan aku udah panas nih. Iya. Kenapa? Kunaon? Anjak naon? Kunaon? Kan orang teh panik. Tapi Masalahnya Inggris we gitunya. oh, eta ngahaja. Yo, ayo. Anggernya. Teuleungitnya. Kada leuwihnya. Nah, tong diciwitan atuh karunya. Minta turun. Minta tulung naon? Ini Rira lagi ngobrol pakai telepati jadi nggak bisa aku langsung nyampein informasinya ya. Gimana ngahaja? Ya doain. Jadi sebetulnya tadi pas ngobrol dia kekunci di sini. Terus tapi dia minta ini apa minta didoain supaya dia lepas aja. Nggak jadi nggak ada. Oi, siapa itu? Siapa itu? Nggak ada maksud apa-apa. Udah sudah masuk dia sih. Iya nanti didoain ya tenang Neng. Gitu. Soalnya sama yang nenek-nenek tadi yang tadi suara tadi nenek-neneknya ikut ke sini. Sebenarnya juga nggak ngerti kenapa. Itu kan per zona gitu ya. Tapi dia bisa ikut ke sini gitu. Apa mungkin karena memang udah lama di sininya jadi bisa kemana-mana. Kita dulu satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Kok bisa sih? Soalnya setahu aku kalau misalnya lu kayak emang dibuat sendiri pasti kebuka lagi ya kalau emang nggak bisa sama sekali. Ya jadi apa nanti dia nggak minta yang muluk-muluk yang ini mah gitu, jadi kita cuma minta didoain supaya lebih tenang dan bisa kembali ke alam yang seharusnya. Gitu. Tapi tadi aku nangkep nih ya, kilas baliknya sebenarnya dia orangnya yang banyak masalah gitu kan, kayak mikir dia tuh bunuh diri ya udah Iya, selesai gitu ya Kanovi. Tapi ternyata pas dia udah meninggal, perihnya masih ada, terus masalahnya juga masih ada gitu. Tapi dia yang ya udah enjoy kayak iya itu jujur baru kali ini aku nemu sosok maafin meninggalnya bunuh diri, tapi saya enjoy itu. Mohon maaf. jadi kayak emang menerima gitu, kayak dia nyoba bunuh diri terus ya jadi kunti gitu kan, terus ternyata nggak bisa nyebrang, kayak ya udah dia terima nasib gitu. Tapi emang dikunci
Nah itu Ririn sih nggak tahu kenapa kekuncinya apa karena keburu kena benteng di sininya gitu atau memang zona per zona kan nggak bisa sembarangan lewat juga gitu ya. Nah gitu cuma kalau ini udah lebih tenang lah tadi gitu didoain lebih ke situ sih sebetulnya dan udah umum sih yang kayak gitu minta tolong cuma buat didoain supaya mereka lebih tenang. Nggak mau permen anak kecil gitu kan. Jadi yang lempar dia. Nggak mau permen pasti takut minta permen. Lu masih koneksi sama yang itu ya kak? Yang liur-liur. Jadi apa aja kali tarik-tarik? Nenek tadi kan? Nenek yang tadi, jadi sebetulnya nenek yang tadi teh harusnya apa ya ke kita teh langsung gitu nyampein, tapi karena nggak tahu tadi bilang tumben-tumbenan nih bilang nggak langsung tembus si nenek-neneknya, entah kenapa gitu tadi nolak atau gimana. Sebenarnya ada dua kan, aku bilang tadi ada ular ada si nenek gitu, makanya pas si nenek mau nyoba masuk tapi si ular ini dia pengen masuk tapi dia yang malah ngelarang nenek ini. Jadi kayak ularnya akhirnya memutuskan untuk tidak masuk gitu. Mungkin karena emang ada something yang berhubungan dengan penjaga aku kali ya. Jadi kayak oke, ular ini yang tadinya mau masuk mungkin mau nyampein petuah atau apa, terus mungkin karena ada negosiasi sama leluhur aku akhirnya ya udah justru ular ini malah jaga udah jangan masuk dulu gitu. Nah ini di belakang ada sosok yang baru. Ini yang bentuknya nggak apa-apa ini sama. Nggak apa-apa. Ini kan kebanyakan yang baru. Nggak apa-apa. Tapi ini beda dari yang lain bentuknya demit gitu. Tapi demitnya tuh kayak merangkap gitu, ada tanduk terus matanya merah. Ini kalau misalnya kita nggak kuat-kuat ini bisa bahaya kalau ini. Ini beda berarti sama yang di sana ya? Beda-beda banget. Baru muncul detik ini. Gitu. Kayaknya dari ini kan pengen sungai ya? Iya. Dari situ kayaknya. Apalagi tadi aku habis buka gerbang komunikasi. Nah itu Jadi ketarik semua. ya makanya parah itu. So far di sini kerasa kayak ini nggak sih tertekan banget nggak sih? Karena aku dari tadi tuh kayak nih di belakang kita tuh ya kayak ada sosok-sosok yang emang penasaran gitu kayak. Iya. Ya makanya kan ini kan cuma berdua tadi kan. Dan kok jadi bertiga, jadi berempat tadi gitu. Karena kan blitnya ke sini jadi kayak apa namanya siluet Sulit ke belakang. Padahal Pantesan. cuma berdua. Pantesan panas. Iya. Di belakang ya. Kalau nggak panas merinding biasanya. Panas sih. Panas. Karena kan ini outdoor ya. Angin dari depan kerasa, dari belakang enggak. Lihat gak di belakang yang minta darah itu? Iya. Itu yang depan tadi dia sama cewek. Tapi lebih arogan. Gitu dan dia salah satu yang tadi ngebunyiin suara yang lebih keras nih daerah sini tadi. Tuh tadi. Kalau yang belakang tadi nenek-nenek. Ini bisa masuk nih. Tapi gimana Ridwan nggak bisa ngeluarin? Kayak di tempat. Ridwan nggak tahu nih kalau yang cewek ini kan yang tadi kan memang suka dengan kehadiran. Tapi kalau ini kayak gak suka gitu. Kayak lebih terganggu gitu. Kita tuh kamu. Ini curiga yang di belakang hilang. Ini yang mana ini? Tanya yang mana? Nyari apa? Saya mau. Apa? Oh ini terang. Itu di itu ayah yang baru. Cawu. Yang mau. Lapar sih makhluknya ini. Maksudnya dua. Kok bisa cepet gitu ya? Naon mana kadari ya
Amang Hungkul. Caang-caang rambuan. Dia sama Marah ini dia marane di luar. Marane jelema dia orang moal. Ambek kamarane. Naon dia cang-cang. Paraman. Amang Hungkul. Anak dia amang. Aku boga tata kerama. Ah. Awan nu izin ka urang kan ieu teh. Kayak izin. Tahu. Tadi ada izin. Kasaha? Kan anu aya di dia. Anu nenek-nenek awewe. Tapi anu nu di belakang nggak baru lihat tadi gitu. Eta mah emang lagi dia. Sebab marane panggil. Katakan, mohon mereka dia belasok macam-macam. Marane mere naon. Itu aja lah. Cuma saya menawan paling ngadoakeun supaya Nah, marane mere naon kan ya. Oh itu ngahulukeun itu Mas Sengit. ini Ridwan nggak tahu ya, baru datang soalnya. Mas Sengit. Saya udah tanya anak anu itu mah Mas Sengit. Makanya masuk menikmas gitu. Neng kurang bejaan. Eta muda. Mohon mereka dia belasok mana naon. Ini Gilang. Ini Gilang. Jadi yang tadi kakek-kakek Sepuh ya? sepuh itu, dan Ridwan nggak apa makanya kurang agak nyeleneh juga Ridwan ini maksudnya nggak jahat tapi ya ngemelin kita lah gitu. Ya udahlah stop. Aduh, Sampai emang nenek-neneknya izinnya di mana sih? Nenek-nenek yang mana? di sebelah kanan. Yang atas. Cuma Beda. ikut kesini anehnya tuh. Pantas beda teritori soalnya kan. Oh, Iya nggak sih? Ya orang Maksudnya- dia mengalami lupa. Aku bingung soalnya mawan-nawan dalam artian kan itu bisa banyak. Iya. Ya, ya. Bisa Lupa. jadi sesuatu yang dari luar ikut ke sini juga kan kita bawa berarti. Karena kan itu apa kalau nyalain sesuatu yang berupa bau itu kan mengundang frekuensi yang lain yang di luar teritori juga untuk masuk gitu. Gitu. Cuma rawan sih kalau misalnya ada yang awam kesini jadi bakalan apa yang ngalamin yang namanya visual distorsi gitu. Oh, Visual iya. distorsi itu jadi kita di situ nggak ada apa-apa tapi seperti ada gitu. Seperti Tapi ada. di sini memang ada. Mungkin udah biasa sih. Udah Biasa. Cuma kalau yang awam gitu bakalan sering ngalamin visual distorsi. Karena kondisinya juga kayak gitu. Gitu. Ya. Komunikasi ke Ridwan tadi minta yang penting kita udah kesini minta didoain gitu karena mereka memang banyak yang terkunci di sini gitu. Mungkin semuanya terkunci di sini tapi ya intinya mah mereka mintanya bukan apa-apa minta doa doang gitu. Kalau darah kan itu sebagai simbolik bahwa itu tuh jin gitu. Iya. Dan kita nggak bisa ngasih itu juga kan nggak boleh Nggak boleh. gitu bilang mulai ya kan udah mau beres lagi nih. Iya, salam sulna. Kayak kuabi sadayana didoakeun supaya spirit di sini lebih tenang gitu. Puntennya campur-campur nyariosna. Salam sulna. Oh yang tadi Iya. Yang kakek-kakek. tadi kita udah dapat cerita dari beberapa sosok. Salah satunya yang menarik sih buat aku ya, sosok yang ini nih, yang perempuan yang dia bunuh diri Iya, gitu. iya. Karena walaupun dia bunuh diri, dia yang menerima hal nasib. itu gitu, menerima nasib. Karena kadang beberapa kan ada yang nggak terima dan nangis yang Ya, segala malah macam ya semakin Pak. kacau. Semakin kacau. Kalau dari Ridwan, apa yang menarik di sini? Di sini semuanya menarik sebetulnya ya. Cuma menjadi pelajaran juga buat Ridwan karena ini first time ya Ridwan kayak gini. Ridwan jangan terlalu arogan dalam interaksi karena seperti itu ketika kita arogan mereka juga baliknya juga reaksinya juga jadi arogan. Kayak tadi yang perempuan itu kan
gini-gini ke Ridwan kan karena Ridwannya arogan gitu. Jadi intinya harus ada tata krama lah ya. Rama dan berdoa selalu sepanjang kita penelusuran. Jadi tadi dicubit tuh sebenarnya minta tolong ya. Tolong ya. Terus gimana ini pengalamannya penelusuran walaupun ya singkat sih menurutku waktunya. Gimana? Seru banget dan nagih sih. Oh, nagih. Oh my god, Nagih. Ingat ya Kanopi nagih. Nanti channel Ridwan Darmawan bisa ada horor-horornya nggak nih ya? Oh. Biar ada advance baru maksudnya teh. Boleh. Nanti kalau misalnya mau ngadain horor baru, jangan lupa undang kita Oh juga nih. iya benar iya. Jadi yang pansos di sini siapa? Ya, saling lah. Ya udah, kita mungkin nggak bisa lama-lama juga ya, karena emang mengingat waktu juga udah malam banget. Betul. Jadi apalagi Aridwan juga jauh ya. Nah ya udah, buat Sobat Jurnal terima kasih, dan terutama buat Aridwan nih, makasih banget udah mau gabung ke Jurnal Indigo buat diundang gitu kan, menyempatkan waktunya gitu. Next time kalau diajak lagi boleh lah ya. Insya Allah ya. Kalau ininya kena baru. Tetep ya, cuan ujung-ujungnya enggak canda. Beda, tapi mau nyampein sesuatu gak? Ya udah, kita akhirin di sini ya untuk sesi penelusuran kali ini. Cukup berkesan, dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Ridwan Darmawan. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan